Hari gini nggak paham sepatu kulit. Sama. Maka dari itu, mari kita sama-sama belajar bareng gue Erik di program Shoepedia dari Shoe Workshop. Welcome back di program Shoepedia dari Shoe Workshop, di mana program ini bakal menyajikan dan memberi asupan-asupan teknis dunia persepatuan dan juga tentang culture dan sejarah dan lain-lain lah. Pokoknya semua tentang dunia persepatuan. Di mana pada program sebelumnya gue sempat ngebahas tentang kasta-kasta atau tingkatan kualitas dari material kulit. Di mana gue di sana ngebahas tentang full grain leather, ada top grain leather, ada juga split leather, ada genuine leather sampai bonded leather. Nah, di video tersebut banyak teman-teman mungkin yang menanyakan ke gue tentang beberapa jenis kulit yang nggak gue sebutin ya. Salah satu contohnya ada crazy horse leather, terus ada pull up leather, ada fake tan leather dan lain-lain. Informasi aja yang barusan gue sebutin itu adalah jenis-jenis kulit, bukan tingkatan-tingkatan kulit. Jadi kulit yang sudah diproses dengan berbagai macam teknik hingga akhirnya menghasilkan jenis-jenis kulit tersebut gitu. Anyway, buat kalian semua yang mungkin belum nonton videonya, kalian juga harus paham tentang tingkatan-tingkatan kulit. Jangan mau ketipu sama penjual-penjual sepatu kulit. Kalau mau nonton, gue taruh linknya di atas. Dan di video ini, gue khusus bakalan ngejelasin tentang jenis-jenis kulit yang tadi sudah disebutkan. Tapi disclaimer aja, gue mungkin gak bakalan ngebahas semua jenis kulit, karena jenis-jenis kulit ini seiring berjalannya zaman, itu selalu bertambah gitu. Jadi prosesnya juga makin variatif, jenis kulitnya juga makin variatif, makin banyak. Jadi gue mungkin bakal ngejelasin yang umum-umum aja. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau belajar tentang jenis-jenis kulit, kalian lebih baik belajar secara offline, atau misalnya datang ke toko bahan kulit atau toko-toko sepatu kulit supaya kalian bisa ngerasain feel-nya secara langsung. Karena kalau misalnya gue tampilin secara visual, itu kalian juga bakalan bingung sendiri dan cara ngebedain itu dari mana. Karena emang jenis-jenis kulit ini bener-bener kalau misalnya pengen ngerasain, pengen tahu itu harus dirasain secara tekstur, secara langsung gitu. Tapi gak usah khawatir, gue bakalan minta mungkin editor gue buat ngasih insert sedetail mungkin, setepat mungkin dari bahan kulit yang bakal gua bahas. So, tanpa basa-basi lagi, kita langsung bahas sekarang. Kulit yang pertama, kulit yang sudah tidak asing lagi mungkin di telinga kalian dan kalian juga sering dapetin di sepatu-sepatu formal atau sepatu pantofel kalian, yaitu pull up leather. Pull up leather ini mengacu dari kata ya pull up, tarik gitu. Jadi pull up leather ini salah satu jenis kulit yang punya karakteristik ketika ditarik itu atau ditekan itu ada sedikit perubahan warna di bagian yang ditarik atau ditekan itu. Jadi sedikit warnanya memudar putihan. Nah, cara pemrosesan kulit pull up leather ini adalah dengan mengaplikasikan beberapa jenis minyak dan juga beberapa jenis bahan kimia di permukaan kulitnya, lalu diolesin pakai alat sejenis roller gitu. Kalau misalnya kalian pernah lihat dan merhatiin beberapa industri produksi kulit, yang setelahnya itu bakalan divakum kulitnya sampai kering. Hasil vakum ini bakalan bikin permukaan kulit itu lebih terlihat berkilau. Makanya kalau misalnya kalian lihat sepatu-sepatu yang pull up leather itu benar-benar kelihatan cantik gitu, berkilaunya tuh elegan gitu. Selain itu, jenis kulit ini juga bakalan kelihatan lebih glossy gitulah, karena mengandung banyak minyak dan wax tadi. Yang kedua adalah fake tan leather. Nah, di si fake tan leather ini sebenarnya masih banyak perdebatan gitu. Jadi ada yang bilang fake tan leather ini adalah kulit sintetis karena tidak terbuat dari kulit asli gitu. Ada juga yang bilang kalau fake tan leather ini adalah kulit-kulit yang terbuat dari serat nabati atau serat pohon yang diproses jadi sebuah produk kulit. Nah, tapi gue di sini bakalan ngambil salah satu contoh fake tan leather yang justru banyak diproduksi sama produsen kulit. Jadi fake tan leather ini adalah kulit sapi yang diproses dan disamak, tapi pencampuran bahan-bahannya itu organik. Jadi yang organik itu ada bahannya. Kan kalau misalnya tadi gua ngobrol tentang pull up leather itu mereka pakai bahan kimia dan lain-lain. Nah, si fake tan leather ini pakai bahan-bahan dari serat-serat pohon dan bahan natural lainnya ya. Biasanya kalau di pabrik-pabrik kulit mereka pakai sejenis pohon akasia gitu dah. Kalau misalnya kalian tahu, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Nah, proses penyamakan dari fake tan leather ini punya keunggulan salah satunya yaitu ya lebih ramah lingkungan. Lalu si fake tan leather ini punya karakteristik yang kulitnya itu secara tekstur cenderung kaku dan keras. Tapi walaupun begitu, mereka juga
juga punya keunggulan kayak punya warna yang lebih on point. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin sepatu warna apa aja, sedetail apa aja, itu kalian bisa aplikasiin warnanya ke Vegtan Leather ini secara akurat gitu. Terus karakteristik selanjutnya dari Vegtan Leather ini adalah mereka bakal mengalami yang namanya aging gitu. Yaitu ketika kulit mengalami penuaan dan juga adanya perubahan pada warna kulit tersebut. Hal ini terjadi karena si Vegtan Leather ini punya yang namanya patina. Jadi patina ini adalah sejenis minyak gitu yang terkandung dalam kulit yang biasanya bakalan keluar setelah 6-13 bulan. Jadi kesannya bakalan kayak vintage gitu. Kalau misalnya kalian masih nggak kebayang nih, gua kasih contoh, lihat. Nah, ini adalah patina yang biasanya muncul di sepatu-sepatu berbahan kulit Vegtan atau vegetable leather. Jadi emang karakter dan sifat si kulit Vegtan ini nambah kesan artistik, klasik, dan juga vintage di sepatunya yang bikin orang-orang beranggapan kalau misalnya sepatu ini semakin tua, semakin bernilai. Intinya gitulah. Next, yang ketiga adalah Crazy Horse Leather. Jadi Crazy Horse Leather ini adalah sebuah kulit yang banyak dipakai di sepatu-sepatu boots yang emang membutuhkan traksi tinggi, kayak mungkin boots motor, terus boots outdoor juga kalian pasti sering lihat. Jadi sebenarnya Crazy Horse ini apa sih gitu? Jangan pernah ada yang berpikir Crazy Horse ini adalah kulit kuda gila. Sebenarnya Crazy Horse ini cuma istilah aja. Jadi secara proses emang Crazy Horse ini adalah kulit yang kualitasnya udah bagus banget, biasanya dari full grain leather juga. Lalu dihamplas sampai halus. Setelah itu dikasih penambahan mungkin sejenis stilin gitu buat mempercantik finishingnya ya. Jadi warnanya bakalan kelihatan lebih terang dan lebih eksotis gitu. Kalau misalnya kalian yang tahu atau pernah pakai kulit Crazy Horse, kalian pasti bisa ngebedain kalau kulit Crazy Horse itu dari apa ya, segi-segi bladus-bladusnya gitu, gampang kegores tapi goresannya tuh masih kelihatan keren banget dan memang punya durabilitas yang tinggi juga gitu. Selain itu juga karakteristik dari si Crazy Horse ini juga sedikit mirip sama Vegtan Leather yang tadi, karena semakin bertambahnya usia, si Crazy Horse ini bahkan munculin serat-serat patina dari sepatu mereka. Contohnya sepatu lokal yang pakai kulit Crazy Horse yang gua tahu itu ada salah satunya ada Roxton Boots. Tampilannya kayak gini. Next ada Patent Leather. Jadi Patent Leather ini adalah salah satu kulit yang biasanya diproses pakai lapisan apa ya, lapisan akrilik gitu. Kulit ini jadi salah satu kulit yang bagus juga. Biasanya finishingnya itu ada lapisan-lapisan padat di bagian permukaan kulit sepatunya. Biasanya sih pakai bahan-bahan kayak mungkin anilin atau mungkin bahan kimia lain supaya tampilan sepatu di permukaannya itu makin cantik. Maju mundur cantik. Kalau dilihat dari kasat mata, kulit patent ini punya tampilan yang benar-benar bersih, berkilau, glossy, hampir mirip sama yang pull up leather tadi. Cuman kalau misalnya dipencet atau ditarik, ya nggak ada perubahan warna gitu aja sih sebenarnya. Umumnya, lapisan permukaan dari patent leather ini punya lapisan pelindung kayak waterproof gitu, karena bahan anilin dan bahan kimia lain yang tadi udah diolesin di permukaan. Yang hal ini bikin si patent leather ini punya keunggulan karena nggak sering nyerap air, kulitnya juga jadi makin tahan lama atau makin durable. Yang keempat ada Nubuck Leather atau biasanya disebut Nubuck Leather atau apapun itu teman-teman semua menyebutnya. Nubuck Leather. Intinya Nubuck Leather ini adalah salah satu jenis kulit yang umum juga di sepatu-sepatu lokal ataupun internasional. Jadi proses Nubuck Leather ini hampir mirip kayak proses pengolahan kulit Crazy Horse tadi, yaitu dihamplas sampai halus. Cuman si Nubuck Leather ini bener-bener dihamplas atau dihalusin sampai muncul serat-serat lembut dari si kulitnya ini. Bahkan buat orang awam masih banyak yang ketukar antara Nubuck Leather ini sama si kulit suede karena memang permukaannya sehalus itu. Walaupun lembut dan juga punya kesan halus, Nubuck Leather ini juga jadi salah satu kulit yang paling durable, paling kuat, bisa bertahan sampai bertahun-tahun dan bahkan dipakai di sepatu-sepatu yang emang buat outdoor, terus sepatu safety yang kesannya keras banget gitu pemakaiannya tuh. Kalau misalnya kalian pengen contohnya, ada beberapa sepatu yang biasanya pakai kulit Nubuck ini. Salah satu yang paling terkenal dan ikonik adalah Timberland dan juga Caterpillar. Nah, kalau misalnya kalian pengen nyobain sensasinya secara langsung kulit Nubuck itu atau pengen ngerasain si serat lembutnya atau biasa disebut si fuzzy itu, kalian juga bisa pegang langsung sepatu Timberland yang asli. Lalu berikutnya ada Nappa Leather. Jadi Nappa Leather ini adalah istilah untuk kulit-kulit yang punya karakteristik lembut, terus juga elastis,
halus dan juga tahan lama. Nah, kulit napa ini biasanya dibuat dari bahan kulit full grain leather yang diolah lewat beberapa proses. Biasanya kulit-kulitnya ini diambil dari jenis-jenis hewan yang masih punya kulit yang elastis, kayak mungkin anak sapi, anak domba, dan juga kulit perut kanguru. Nah, kalau misalnya kalian lihat, kalian juga bisa nonton beberapa proses pengolahan kulit napa leather di YouTube. Itu benar-benar dimasukin ke drum, diputer dengan RPM yang tinggi, sehingga menghasilkan kualitas kulit yang lembut, halus, elastis, tapi tetap kuat durabilitasnya. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis kulit yang umum dipakai di industri-industri perkulitan. Entah itu dipakai buat item fashion sepatu, atau mungkin jaket, sabuk, dompet, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak kulit-kulit yang lain yang secara proses juga lebih rumit dan harganya pun lebih mahal. Tapi nggak banyak produsen-produsen kulit yang pakai kulit tersebut. Kalau misalnya kalian mungkin punya jenis kulit lain yang kalian tahu, kalian juga boleh tambahin di kolom komentar, bisa diskusi juga kalau misalnya menurut kalian apa yang gue jelaskan tadi keliru. Anyway, di Shoe Workshop sendiri kita punya berbagai jenis kulit dan material buat sepatu-sepatu kalian yang pengen direparasi bagian uppernya, terutama buat sepatu-sepatu pantofel atau mungkin sneakers kulit yang memang sudah memasuki masa expired penggunaan sepatunya. Baik itu mau sepatunya mengkerut atau mungkin cracking atau juga mengelupas dan lain, kalian bisa langsung konsultasiin masalah sepatu kalian bareng tim customer service kita di Shoe Workshop. Linknya udah gua taruh di bawah. Dan mungkin segitu aja video Shoepedia kali ini. Jangan lupa subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru dari kita. Like dan share video ini jika bermanfaat. Gua Ari pamit undur diri, sampai ketemu di episode Shoepedia berikutnya. Dadah, adios.